Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama aku Maisyratul Fadri, seorang mahasiswi semester 4 dari Sekolah Tinggi Agama Islam Arisalah, Sumatera Barat. Aku dari program studi Ekonomi Syariah. Kali ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester di mata kuliah komputer bisnis, aku akan nunjukin cara atau tutorial pengaplikasian Excel dalam pembukuan sebuah usaha. Kali ini aku pakai CV Mandiri Komputer, dimana ini adalah pencatatan daftar penjualan komputer periode Januari 2026. Baik, langsung saja ya kita masuk ke cara atau tutorialnya. Di sini aku sudah ada data tabel daftar penjualannya, yang mana di sini sudah ada paket komputernya, jumlah unitnya, dan harga per unitnya. Pertama-tama kita cari dulu total harganya ya teman-teman. Di sini untuk cari total harga, kita cukup memasukkan rumus yaitu sama dengan tekan jumlah unit dikali, untuk kalinya kita pakai bintang di atas itu ya teman-teman. Langsung saja setelah kali kita tekan juga harga unitnya, setelah itu kita enter. Nah, sudah keluar ya total harganya ya teman-teman. Agar tidak mengulang memasuki rumus yang sama, sini kita tinggal tarik aja ke bawah, tekan ini. Caranya arahkan kursornya ke sudut kanan bawah kolom total harga yang pertama, lalu kita tarik ke bawah sampai pada kolom ke-10. Nah, di sini langsung otomatis keluar ya teman-teman, langsung otomatis keluar total harganya tanpa harus kita memasukkan rumus yang sama untuk setiap nomornya. Lanjut kita ke diskon 15% nya. Untuk menghitung diskon 15%, di sini kita pakai rumus sama dengan, lalu tekan total harganya, tekan kali, lalu ketik 15%, lalu enter. Setelah hasilnya keluar, kita lakukan hal yang sama lagi, kita tarik ke bawah dan langsung keluar ya semuanya. Setelah diskon 15% nya diketahui, kita langsung ke total harga. Maaf, ini total harga neto ya teman-teman. Ini total harga neto nih teman-teman. Baiklah, kita langsung saja teman-teman mencari total harga neto pada data ini. Kita masukkan rumus lagi. Rumusnya yaitu sama dengan tekan total harga dikurang diskon 15% nya, enter. Nah, sudah keluar ya teman-teman. Untuk itu kita lakukan yang sama lagi, kita tarik lagi ke bawah agar tidak terlalu berkali-kali memasukkan rumus. Oke, sudah. Setelah semua hasilnya diketahui, kita lanjut ke 4 kolom di bawah ini ya teman-teman. Untuk ini yang perlu kita cari, kita ketahui cuman di bagian total harga netonya saja teman-teman. Jika teman-teman ingin mencari di bagian total harga dan diskon juga bisa, tapi yang paling umum dan paling sering dipakai itu hanya di total harga netonya saja. Baik, kita langsung saja teman-teman. Untuk mencari total keseluruhan harga netonya, kita memakai rumus sama dengan ketik sum. Nah, sum ini ya teman-teman, lalu buka kurung, tekan blok 1, diseret sampai
blok ke-10. Lalu tutup kurung dan enter. Nah, inilah total keseluruhan harga netonya, yaitu 564.102.500. Kita lanjut ke nilai tertinggi ya teman-teman. Untuk nilai tertinggi kita memakai rumus sama dengan ketik min, buka kurung, seret lagi, pilih blok 1 sampai blok 10 lagi, tutup kurung dan enter. Nah, ini dia nilai tertinggi. Ternyata harga neto tertinggi di penjualan di periode Januari 2026 itu ada di angka 4.352.000 ya teman-teman. Oke, kita lanjut pada nilai terendah. Untuk nilai terendah kita pakai, maaf teman-teman, ini ada kesalahan rumus ya. Kita ulang lagi di bagian ini. Untuk nilai tertinggi ya teman-teman, maaf tadi salah memasukkan rumus. Di nilai tertinggi ini kita pakai rumusnya sama dengan maksimal. Karena dia nilai tertinggi, jadi kita pakai kita ketik max ya teman-teman. Buka kurung, pilih kolom 1 sampai 10 lagi, tutup kurung, lalu enter. Nah, ini dia teman-teman. Ini nilai tertinggi untuk penjualan komputer periode Januari 2026-nya, yaitu di angka 176.375.000. Itu ada di sini ya teman-teman. Di penjualan nomor 7, yaitu dengan seri Asus P5Q VL C2D 160 GB, yaitu di 50 pieces ya teman-teman. Oke, lanjut kita masuk ke nilai terendah. Untuk nilai terendah baru kita pakai rumus sama dengan min, karena dia terendah jadi kita pakai min, yaitu minimal ya teman-teman. Buka kurung, pilih kolom 1, ulang lagi ya, sama dengan min, buka kurung, pilih kolom 1 sampai 10, tutup kurung, enter. Oke, ini tadi yang 4.352.000 ya teman-teman. Ini nilai terendahnya, yaitu ada di penjualan nomor 6 dengan seri laptop Cell 3.0 GHz ECS MB, yaitu hanya 2 pieces ya teman-teman. Jadi ini adalah nilai terendahnya. Lanjut kita masuk ke nilai rata-rata. Untuk mencari rata-rata nilainya kita pakai rumus, yaitu sama dengan ketik AV ragi. Ini ya teman-teman, yang lihat paling atas AV ragi. Lanjut ketik AV ragi, buka kurung, pilih lagi kolom 1 sampai 10, tutup kurung, enter. Nah, ini dia rata-ratanya teman-teman. Dari penjualan di bulan Januari 2026, rata-rata harga neto yang didapatkan oleh yang beli komputer yaitu di angka 56.410.250 rupiah ya teman-teman. Agar lebih jelas kita blok yang ini kita bolkan ya teman-teman. Nah, gini. Oke, baiklah teman-teman, mungkin itu saja tutorial pengaplikasian Excel pada pencatatan penjualan sebuah bisnis
yang bisa aku sampaikan ya teman-teman. Setelah ini aku akan aku juga akan mencontohkan atau memberikan tutorial tentang pembuatan surat pengunduran diri. Stay tune ya. Semua kita masuk ke tutorial kedua ya, yaitu pengaplikasian Microsoft Word dalam pembuatan surat. Kali ini aku akan bikin surat pengunduran diri ya teman-teman. Mungkin langsung saja. Pertama-tama kita buka dulu Microsoft Word-nya. Kita sudah masuk ke blank dokumen untuk membuat dokumen baru ya. Di sini sebelum menulis surat kita atur dulu fontnya. Kita ubah jadi Times New Roman dengan ukuran 12 agar lebih rapi ya teman-teman. Selanjutnya kita langsung ke bagian suratnya. Di bagian pertama pada surat kita membutuhkan tanggal pembuatan surat ya teman-teman. Tanggal pembuatan surat ini berguna untuk menunjukkan kapan surat dibuat. Kita langsung saja kita tulis tanggal hari ini ya teman-teman. Hari ini itu tanggal 29 Maret April 2026. Lanjut kita enter 1. Langsung saja setelah tanggal pembuatan surat kita tulis yang terhormat YTH ya teman-teman. YTH ini kepanjangan dari yang terhormat ya teman-teman, menunjukkan kepada siapa surat ini akan kita ajukan atau alamat kepada siapa surat ini kita berikan ya teman-teman. Karena ini merupakan surat pengunduran diri, jadi aku ambil aja contoh sebuah perusahaan seperti bisnis.com ya teman-teman. Biasanya surat pengunduran diri ini ditujukan kepada HRD sebuah perusahaan ya teman-teman. Kita buat di sini HRD bisnis.com. Enter lagi di tempat Nah, di bagian di tempat ini sebiasanya kita membubuhkan alamat ya teman-teman, itu alamat dari kantor atau alamat dari orang yang kita tuju di dalam surat. Atau mungkin kita berikan saja contohnya alamatnya di Padang ya teman-teman. Kita bikin di sini, kita langsung bikin di sini Padang. Misalnya saja ya teman-teman. Oke, setelah itu kita lanjut ke salam pembuka. Biasanya pada surat resmi itu pembukanya dibubuhi dengan kata atau frasa dengan hormat ya teman-teman. Kita ketik dengan hormat. Koma, dikapitulkan ya teman-teman. Oke, lanjut enter. Di sini kita masuk pada isi surat ya teman-teman, yang biasanya mencakup identitas dan pernyataan resign. Bagian identitas dan pernyataan resign ini biasanya menjelaskan siapa penulis surat, jabatan terakhir sang penulis, pernyataan resmi pengunduran diri dari sang penulis, dan tanggal efektif surat ini bisa diterapkan.
Mungkin langsung saja kita tulis ya teman-teman. Di sini identitas terlebih dulu ya. Saya, koma, Naisyaratul Fajri, nama lengkap ya teman-teman. Lalu lanjut ke maksud penulisan surat ini, mengajukan pengunduran diri dari, lanjut posisi terakhir ya teman-teman. Dari posisi, anggap saja posisi terakhir di surat ini yaitu posisi terakhir sampai nulis itu anggap aja sales eksekutif ya teman-teman. Kita bikin di sini dari posisi sales eksekutif di nama perusahaannya yaitu bisnis.com, koma, lalu lanjut ke tanggal efektifnya surat ini akan berlaku. Di sini anggap saja kita kasih waktu, rentang waktu itu 1 bulan ya teman-teman. Jadi terhitung efektif mulai 31 Maret 2020. Oke, sudah bagian utama ya teman-teman, pertama surat sudah selesai. Kita lanjut ke bagian alasan atau pertimbangan. Bagian ini biasanya menjelaskan bahwa keputusan kita untuk resign itu sudah dipikirkan dengan matang dengan alasan-alasan tertentu yang sudah kita pertimbangkan. Biasanya di bagian ini bisa dibikin netral aja, seperti netral dan profesional. Tidak perlu kita jelaskan secara detail apa alasan kita untuk resign. Mungkin kita lanjut saja menulisnya. Lanjut ke isinya ya teman-teman. Keputusan ini saya ambil dengan pertimbangan